Perkenalkan, saya Rosa Leilani Ambarwati, NIM 20432619263 dari kelas L. Perkenalkan, nama saya Rosidatul Faras dengan nomor NIM 2004326192237. Perkenalkan, nama saya Safira Ayu Ramadan dari kelas Offering L, nomor induk mahasiswa 2004322619253. Perkenalkan, nama saya Salsabila Serina Agatha dengan NIM 20043261937 dari Offering L. Halo, nama saya Salsabila Fitria Setia Putri dengan nomor induk mahasiswa 200432619281. Terima kasih. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang berarti keluarga dan nomos yang berarti peraturan. Jadi, ekonomi adalah pengelola rumah tangga. Suatu masyarakat pastinya selalu mengambil banyak keputusan, seperti memutuskan pekerjaan apa yang harus dikerjakan, siapa yang bekerja. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Kekuatan dan tren yang mempengaruhi cara kerja perekonomian secara keseluruhan. Yang pertama, standar hidup tergantung produksi suatu negara. Misalnya, negara A memproduksi barang dengan kualitas dan harga yang tinggi, otomatis standar hidup negara tersebut akan tinggi. Sedangkan jika negara B memproduksi barang dengan harga dan kualitas yang rendah, otomatis standar hidup negara B akan rendah. Dan yang kedua, harga-harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Jadi, jika pemerintah tersebut mencetak uang terlalu banyak, otomatis para produsen akan menaikkan harga produksi barangnya. Yang ketiga, masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Trade-off yaitu tindakan mengambil keputusan, tetapi kita mengorbankan keputusan lainnya. Membuat keputusan membutuhkan pertukaran dari satu tujuan ke tujuan lainnya. Untuk mendapatkan suatu hal, kita harus menyerahkan hal lain. Misalnya, dalam waktu senggang tersebut kita akan melakukan hal apa? Apakah untuk bermain, ataukah digunakan untuk belajar atau bekerja? Selanjutnya, efisiensi dan ekuitas. Efisiensi yaitu masyarakat mendapatkan hasil yang maksimal dari sumber daya yang langka. Yang kedua, ekuitas. Ekuitas sama dengan pemerataan. Berarti, manfaat dari sumber daya tersebut harus didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat tanpa adanya pembedaan kelas sosial. Selanjutnya, biaya sesuatu. Biaya sesuatu adalah apa yang Anda berikan untuk mendapatkannya. Yang pertama, keputusan membutuhkan perbandingan biaya dan manfaat dari alternatif. Pertama, apakah Anda akan kuliah atau bekerja? Jadi, jika kuliah, biayanya banyak, tetapi manfaat setelah kuliah juga banyak. Sedangkan kalau bekerja, biayanya sedikit, tapi kemungkinan pekerjaan menghasilkan gaji yang lebih rendah daripada kuliah. Yang kedua, yaitu biaya peluang dari suatu barang adalah apa yang diberikan untuk mendapatkan barang tersebut. Dari penjelasan barusan, saya dapat mengambil contoh, misalnya Kobe Bryant, yaitu bintang bola basket dari Los Angeles. Beliau memutuskan untuk tidak kuliah dan langsung melanjutkan dari sekolah menengah ke hobinya. Walaupun dia tidak kuliah, tetapi dia memaksimalkan hobinya, sehingga dengan usia segitu telah menghasilkan jutaan dolar. Margin berarti tepi. Jadi, perubahan marginal adalah penyesuaian di tepi-tepi suatu hal yang dikerjakan. Para
Para ekonom biasanya menggunakan istilah marginal atau marginal change untuk menjelaskan penyesuaian terhadap sebuah rencana kerja yang sudah ada sebelumnya. Dalam berbagai situasi, manusia membuat keputusan terbaiknya dengan berpikir pada batas-batas yang ada. Misalnya, saat akan menghadapi ujian sekolah, pilihan kita bukanlah untuk tidak belajar sama sekali atau belajar selama sehari penuh selama 24 jam. Tetapi apakah kita akan menghabiskan 1 hingga 3 jam lagi untuk belajar daripada menonton TV? Prinsip ekonomi yang selanjutnya, yaitu perdagangan dapat membuat semua orang lebih baik. Perdagangan biasanya terjadi karena suatu negara tidak mempunyai sumber daya yang dibutuhkan, sedangkan negara lain memilikinya, sehingga terjadilah perdagangan antara negara. Perdagangan yang dilakukan antara kedua belah pihak, baik individu, kelompok, maupun antar negara, bisa saling menguntungkan keduanya. Perdagangan biasanya juga mendorong orang atau negara menjadi berspesialisasi dalam keahlian khusus. Prinsip selanjutnya, pasar biasanya merupakan cara yang terbaik untuk mengatur aktivitas ekonomi. Ekonomi pasar adalah jenis perekonomian yang mengalokasikan sumber dayanya melalui keputusan-keputusan terdesentralisasi dari berbagai perusahaan dan rumah tangga. Artinya, perencanaan penilaian terpusat tersentralisasi digantikan oleh penilaian jutaan rumah tangga dan perusahaan. Dalam sebuah market ekonomi, rumah tangga menentukan akan bekerja di perusahaan apa dan akan membeli apa dengan pendapatan mereka. Perusahaan akan menentukan siapa yang akan bekerja dan barang apa yang akan dihasilkan. Rumah tangga dan perusahaan dapat berkomunikasi satu sama lain untuk barang dan jasa yang dikenal sebagai pasar. Rumah tangga dan perusahaan akan mempertimbangkan harga saat mengambil keputusan untuk membeli dan juga menjual. Tanpa sadar, rumah tangga dan perusahaan memperhitungkan manfaat dan biaya dari tindakan itu secara sosial. Akibatnya, harga-harga yang ditentukan memandu atau memengaruhi pada pengambil keputusan untuk mencapai hasil yang kebanyakan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misalnya, pajak yang dikenakan oleh pemerintah berdampak pada perubahan harga barang dan keputusan produsen dan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan 10 prinsip ekonomi pada poin ke-7, yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil pasar. Ketika pasar gagal dalam mendistribusikan sumber daya yang ada secara efisien, yang berakibat menurunkan efisiensi, maka terjadi kegagalan pasar atau disebut dengan market failure. Ketika terjadi kegagalan pasar, pemerintah dapat melakukan intervensi di bidang ekonomi dengan melakukan beberapa aturan. Campur tangan pemerintah ini mendukung efisiensi dan keadilan untuk meningkatkan hasil pasar. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber dayanya secara efisien dengan kekuatannya sendiri. Adapun penyebab kegagalan pasar diantaranya adalah yang pertama externality, artinya yang merupakan tindakan dampak dari satu orang atau tindakan perusahaan tentang kesejahteraan orang lain. Dan yang kedua adalah kekuasaan pasar atau market power, yang merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk mempengaruhi harga-harga yang ada di pasar. Dan yang kedelapan adalah standar hidup tergantung pada produksi negara. Standar hidup dapat diukur dari perbedaan. Yang pertama adalah perbandingan pendapatan perorangan atau pendapatan per kapita. Dan yang kedua adalah perbandingan nilai total produksi atau PDB. Adanya variasi antara standar-standar hidup berkaitan dengan perbedaan produktivitas. Produktivitas adalah besarannya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan 1 jam seorang bekerja. Standar hidup di suatu negara tergantung pada kapasitas produksi negara tersebut.
negara di mana penduduknya memiliki produktivitas barang atau jasa yang besar dalam satuan waktu, maka sebagian besar masyarakatnya atau penduduknya memiliki standar hidup yang tinggi, begitupun juga sebaliknya. Prinsip ke-8 ialah standar hidup berdasarkan produksi negara. Hampir semua standar hidup menjelaskan perbedaan di setiap produksi negara. Nah, produktivitas itu sendiri adalah banyak barang dan jasa yang dihasilkan dari setiap pekerja per jam. Standar hidup dapat diukur dengan cara yang berbeda. Berdasarkan perbandingan pendapatan perseorangan dari total nilai pasar produksi negara. Nah, lalu prinsip ke-9 adalah melonjaknya harga ketika pemerintah mencetak banyak uang. Nah, inflasi itu sendiri berarti meningkatnya secara keseluruhan harga pada ekonomi. Nah, pada satu kasus inflasi, pertumbuhan jumlah uang itu disebabkan oleh pemerintah terlalu banyak mencetak uang, maka nilai uangnya akan turun. Masyarakat harus menghadapi short-run trade-off antara inflasi dan pengangguran. Short-run trade-off sendiri adalah strategi untuk menghasilkan keuntungan di setiap pengaturan. Short-run trade-off sendiri dapat diaplikasikan pada kurva Phillips yang berarti ketika terjadi inflasi maka pengangguran semakin banyak. Ini adalah konsep short-run trade-off sendiri. Nah, kesimpulannya adalah ketika individu membuat pilihan, mereka harus menghadapi short-run trade-off sendiri untuk menghasilkan keuntungan. Nah, lalu harga dari berbagai aksi diukur dari peluang yang terdahulu. Rasional membuat pilihan setiap orang membandingkan harga kecil dan keuntungan dari harga itu sendiri. Orang mengubah perilaku mereka sebagai tanggapan inflasi yang mereka hadapi. Lalu, perdagangan dapat saling menguntungkan. Nah, ini itu menjadi cara yang baik untuk mengkoordinasikan perdagangan antara orang-orang. Pemerintah dapat meningkatkan potensial hasil pasar jika ada kegagalan pasar atau jika hasil pasarnya tidak merata. Produktivitas adalah sumber utama standar hidup masyarakat saat ini. Pertumbuhan uang adalah sumber utama inflasi. Nah, sekarang masyarakat menghadapi pertukaran singkat antara inflasi dan pengangguran. Sekian dan terima kasih.